bicara itu adalah seorang dokter yang banyak meneliti di bidang anggrek. Ibu Wina adalah lulusan dari Korea Selatan, juga banyak bekerja di bidang anggrek. Nah, kami memiliki beberapa greenhouse di kampus kami di Tenggilis, ada juga greenhouse di kampus kami yang ada di Trawas, yang tadi saya sebutkan untuk pusat utama kegiatan dari PPAU ini. Nah, kami juga bekerja sama dengan nursery anggrek tertentu, HBO, mungkin kalau ada yang kenal, Handoyo Budi Orchid. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini belum mendengar PPAU, karena sebagian besar anggrek kami itu kami kerjasamakan dengan HBO ini, sehingga penjualannya langsung ke HBO. Nah, Ubaya mendukung penuh atas pengembangan anggrek di PPAU ini. Nanti kita lihat, kami baru saja mengadakan 110 jenis anggrek spesies. Salah satunya dukungan pendanaan dari Ubaya untuk pengadaan greenhouse-nya, dan juga dukungan dari Dikti, karena kami mendapatkan pendanaan dari Dikti untuk melakukan kegiatan pengembangan anggrek ini. Nah, Bapak Ibu, kami juga didukung oleh mahasiswa kami untuk bisa mengembangkan anggrek ini. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kami lakukan untuk pengembangan PPAU. Jadi pelatihan ini salah satu strategi yang kami lakukan untuk mengembangkan PPAU ini. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan PPAU kepada para pecinta anggrek. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bisa berkunjung di perpustakaan kami di Tenggilis, di sana akan terdapat anggrek yang rencananya akan kami displaykan di sana. Kami juga melibatkan mahasiswa kami yang ikut pada perkuliahan mata kuliah tertentu untuk juga mengembangkan bisnis anggrek. Kami juga melakukan pengembangan anggrek yang ditanam dengan cara hidroponik. Jadi nanti kalau ada pelatihan berikutnya, ini adalah salah satu rencana yang akan kami lakukan. Kalau Bapak Ibu sempat berkunjung di Ubaya yang ada di Trawas, nanti Bapak Ibu bisa melihat, mengunjungi greenhouse kami yang ada di sana, sehingga bisa melihat anggrek yang kami miliki. Ya, ini beberapa hal yang kami lakukan. Nah, produk utama kami adalah anggrek remaja. Yang paling utama saat ini, anggrek berbunga sedang kami kembangkan, jadi belum sampai menjadi satu produk unggulan begitu ya. Saat ini kita sedang mengembangkan dan pelatihan-pelatihan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah foto-foto apa yang kami sudah kembangkan. Ini termasuk anggrek yang berbunga yang sudah kami kembangkan juga. Dan pelatihan Bapak Ibu, ini nanti Bu Popi yang juga memberikan pelatihan ini ada di APID di tengah-tengah mahasiswa-mahasiswa asing yang ada di Ubaya, juga memberikan pelatihan tentang anggrek. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada beliau secara spesifik. Kami juga memiliki anggrek dalam botolan, dan kami juga memiliki anggrek berupa seedling. Nah, itu semua adalah produk-produk kami. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Semoga dari pelatihan ini ada satu manfaat keilmuan yang Bapak Ibu bisa petik, dan kita bisa saling berkomunikasi lebih jauh sebagai penggemar anggrek. Dan selamat menikmati, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya stop share dulu ya. Terima kasih Pak Toko atas penjelasannya tentang PPAU, juga salam pembukaannya. Sekarang kita akan ke materi tentang transplanting anggrek botol. Saya juga akan share screen. Para peserta silakan melihat kembali layarnya ya. Semoga sudah cukup jelas ya. Ini saya kecilkan dulu. Baik, ini sedikit saja tentang transplanting anggrek botol. Jadi ini yang Anda lihat di sini adalah anggrek di dalam botol. Nah,
dikasih nama bibit anggrek botolan ya, karena memang ini adalah bibit atau seedling yang ada di dalam botol. Nah, ini adalah hasil perbanyakan secara kultur jaringan dari persilangan anggrek. Jadi anggrek itu disilangkan supaya dapat varietas yang baru. Nah, setelah itu nanti ditanam di dalam botol supaya nanti hasilnya lebih seragam, kemudian juga survival-nya tinggi ya. Kemudian juga nanti lebih efisien hasilnya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri bibit anggrek botol yang baik? Yang pertama, bibit itu atau seedlingnya biasanya berukuran yang besar. Selain itu juga di dalam satu botol ini ya, ataupun dalam satu batch ya, satu batch penanaman biasanya besarnya seragam. Jadi tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar. Kemudian selain itu juga diprioritaskan seedling yang baik atau benih yang baik itu adalah yang akarnya banyak ya, akarnya banyak daripada yang daunnya banyak. Karena akar ini akan sangat penting perannya ketika dia dipindahkan dari dalam botol keluar botol karena dia perlu untuk menyerap nutrisi nantinya. Kemudian yang ketiga, media. Jadi di dalam botol ini ada media berupa agar. Nah, media itu tidak boleh ditumbuhi oleh jamur atau bakteri. Kalau dia sampai ditumbuhi berarti kualitasnya tidak baik. Kemudian bagaimana persiapannya ya? Yang pertama yang harus disiapkan adalah baskom yang berisi air bersih. Saya pikir ini sudah ada di starter kit-nya ya, Bu? Sudah ada, jadi sejak sekarang bisa menyiapkan dulu yang belum menyiapkan. Kemudian yang kedua juga adalah bak berlubang untuk meneriskan. Ini biasanya kita punya di dapur ya untuk meneriskan sayur. Saya pikir semua orang pasti punya. Kemudian yang ketiga, flexi cup dan tray. Flexi cup ini ada juga di starter kit. Kemudian tray mungkin tidak ada, tapi bisa pakai apa saja. Prinsipnya adalah yang bisa menahan supaya airnya nanti nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kita nanti di sini menyediakan tray untuk meletakkan flexi cup-nya. Kemudian juga potongan gabus kecil itu juga ada di dalam kitnya. Kemudian moss putih dan moss hitam. Nah, moss putih dan moss hitam ini sekarang sudah bisa direndam dulu gitu ya di air. Sebenarnya butuh 15 menit, tapi lebih juga tidak masalah ya, oke. Nanti setelah direndam akan diperas juga untuk kemudian digunakan. Kemudian, ini gambar-gambarnya ya. Kemudian bahannya sudah jelas bahwa kita butuh benihnya ya, atau seedling yang ada di dalam botol. Cirinya yang baik yang bagaimana? Tentu saja sudah berakar karena kita perlu akarnya untuk memindahkan ke pot yang baru. Kemudian kalau bisa ada daunnya juga ya. Kalau tidak ada daunnya susah juga, nanti dia kan harus berfotosintesis juga. Kurang lebih butuh 3 helai daun. Kemudian kita juga butuh anti jamur. Anti jamur ini fungsinya supaya dia nanti tidak diserang oleh jamur atau menghilangkan jamur yang memang sudah ada di situ mungkin ya. Anti jamur juga sudah ada di starter kit-nya. Nanti anti jamur ini yang berupa bubukan ya, yang di kit itu harus dilarutkan dulu ke dalam 250 ml air. 250 ml air itu kira-kira 1 gelas ya. Ini beberapa macam anti jamur yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama kita buka dulu, tutup dari seedlingnya, botolnya ya. Kemudian setelah itu kita masukkan air yang bersih ke dalam botol sampai setengah botol. Kemudian kita kocok-kocok gitu ya. Tujuan pengocokan ini apa? Supaya agar atau media agar itu terlepas dari akarnya. Ya, sehingga akarnya itu harus bersih sama sekali dari agar supaya nanti tidak diserang oleh jamur atau bakteri, karena media agar itu tadi kan kaya sekali dengan nutrisi. Kalau dia tidak hilang dari akar, nanti biasanya akan mudah ditumbuhi oleh jamur atau bakteri. Kemudian setelah itu, setelah dijamin bersih, kita keluarkan seedlingnya atau benihnya, kemudian masukkan ke dalam baskom yang sudah berisi air tadi. Ini juga untuk memastikan bahwa agarnya itu sudah tidak menempel lagi di dalam akarnya, sudah tidak ada agar lagi yang menempel di agar maupun di daun gitu ya.
Kemudian setelah itu kita rendam di dalam larutan anti jamur. Nah, ini harus menunggu 15 menit ya, Bu ya? 15 menit cukup. Nah, di sini tertulis 30 menit, ini untuk yang banyak ya mungkin ya. Kemudian setelah itu kita tiriskan. Jadi kita pakai tray tadi yang berlubang, kita pakai peniris ya, yang biasa dipakai untuk mencuci sayur, kita letakkan di sana. Kemudian untuk proses penanamannya di flexi cup nanti kita letakkan gabus kecil ya di dasar. Kemudian setelah itu kita ambil moss putihnya ya. Moss putihnya akan ditutupkan ke dalam akarnya ya. Kemudian setelah itu kita taruh di dalam flexi cup. Setelah itu kemudian kita tutup dengan moss hitam. Ini dari awal sampai akhir ya. Jadi ini seedlingnya. Kemudian ini proses pencucian ya, penirisan. Ini di tray untuk menghilangkan air. Kemudian ini ditutup dengan moss putih, ditutup lagi dengan moss hitam. Ini flexi cup-nya. Nanti jadinya akan seperti ini ya. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu dari minggu ke minggu nanti akan jadi seperti ini. Ini kira-kira berapa minggu, Bu Popi, sampai jadi seperti ini? Kurang lebih 3 minggu, 4 minggu. 3 sampai 4 minggu akan menjadi seperti ini kalau berhasil ya. Semoga semua berhasil tapi harapannya. Kemudian bagaimana kondisi lingkungannya? Jadi penting sekali untuk kita mengatur bagaimana lingkungan di sekitar tanaman anggrek ini nanti sesuai gitu ya. Kenapa? Supaya nanti anggreknya tumbuh dengan baik. Yang pertama, kita harus pastikan dia ada di tempat yang ternaungi gitu ya. Jadi tidak boleh ada di bawah sinar matahari langsung. Jadi 20% cahaya matahari. Kalau tidak ada tempat yang ternaungi, kita biasa bisa akali dengan paranet ya. Kita letakkan paranet di atasnya. Atau di bawah pohon misalnya, atau di pohon yang ditempelin. Kemudian yang kedua, kelembapan harus dijaga, jadi disemprot gitu ya, sampai dia kalau kita pegang mouse-nya itu basah, tapi tidak boleh terlalu banyak juga ya, sepertinya Ibu Popi ya. Kemudian yang ketiga, 2 minggu pertama hanya membutuhkan air saja, karena dalam air juga sebenarnya sudah ada nutrisinya. Kemudian sebenarnya di dalam seedling itu juga masih ada sisa nutrisi dari yang terbawa dari botol tadi ya, jadi masih cukup. Kemudian setelah itu kita lihat apakah setelah 2 minggu akan muncul akar yang baru. Nah, kalau ada akar baru nanti kita beri pupuk ya. Dosisnya harus yang rendah dulu, karena kalau langsung tinggi dia kaget nanti mati ya, panas, karena pupuk yang tinggi itu panas. Misalnya 1 gram per liter ya, jadi pupuknya cuma 1 gram saja dalam seliter air. Setiap 3 hari sekali dikasih pupuknya. Kemudian setelah benih atau seedlingnya sudah besar dan mampu beradaptasi, nanti bisa diletakkan di kondisi pencahayaan matahari yang lebih banyak secara bertahap, jangan sekaligus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya adalah pemutaran video tentang tahapan transplanting anggrek. Bisa disaksikan. Share. Dan alat yang kita perlukan nanti untuk transplanting anggrek botol keluar. Jadi ini adalah anggrek botol yang mungkin nanti sahabat anggrek nanti akan membeli. Nah, kemudian ini adalah anggrek yang starter kit yang sahabat miliki dari PPAU. Nah, kemudian ini adalah styrofoam, potongan styrofoam. Ini adalah moss putih. Ini adalah moss hitam. Kemudian ini adalah anti jamur, ya. Kemudian ini adalah flexi cup.
Kemudian kita siapkan juga air yang nanti kita butuhkan untuk melarutkan anti jamur. Kemudian ini adalah waskom berisi air yang nanti dibutuhkan untuk mencuci anggrek seedling. Nah, kita akan larutkan dulu jamur ini. Kita larutkan kira-kira 1 gram, 250 ml. Kemudian moss putih, moss hitam ini juga harus kita rendam. Kita lakukan perendaman. Kita akan masukkan air, kemudian kita rendam. Kita rendam moss putih secukupnya. Kemudian kita ambil juga moss hitam, hanya kita butuhkan sedikit saja sebagai penutup. Sudah siap semua. Nah, kemudian kita mulai mengeluarkan anggrek ini. Kita keluarkan, kita buka ya. Kemudian kita masukkan air. Kita tutup. Nah, kemudian kita kocok-kocok. Kocok-kocok. Kemudian kalau masih melekat agarnya, ini kita lepas. Nah, setelah itu kita ambil dengan tangan boleh, kalau tidak ada pinset ya. Ini yang sudah lepas dari medium. Kemudian kita masukkan. Nah, pastikan tidak ada agar yang melekat. Kalau sudah bebas dari agar yang melekat, sudah bebas, maka kemudian seedling ini yang sudah bersih, lepas dari agar, kemudian kita rendam di larutan anti jamur. Kita rendam dan kita biarkan, kita tunggu 15 menit. Sambil menunggu 15 menit, kemudian ini kalau sudah basah, maka kita ambil, kita tiriskan. Ini juga seperti ini. Nah, apabila sudah siap, ya, ini siap kita gunakan yang moss yang sudah kita basahi, moss hitam. Kemudian ini styrofoam, potongan styrofoam kecil. Potongan styrofoam ini kita tempatkan di bagian dasar dari flexi cup. Kita masukkan beberapa, secukupnya saja, hanya untuk mengalasi bagian bawah, seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu, kalau sudah 15 menit ya, kemudian kita ambil, kemudian kita tiriskan. Nah, ini tiriskan.
tiriskan. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita ambil mouse putih secukupnya. Seperti ini secukupnya. Nah, kemudian sebagian kita masukkan ke sini. Oke, sudah. Nah, kemudian yang ini gumpalan mouse ini tadi sudah ada ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil nih ya. Kita ambil, kita bungkus. Kemudian kita masukkan ke ini. Kita masukkan. Jadi perhatikan akarnya ada ya, akarnya banyak. Nah, kemudian kita permukaan ini kita tutup dengan mouse hitam. Mouse hitamnya kita ceraikan, kita pisah-pisahkan. Jadi mouse hitam ini menutupi media mouse putih di bawahnya. Supaya apa? Supaya mouse putih ini kalau kena cahaya matahari dia akan mudah ditumbuhi jamur. Jadi harus kita tutup dengan mouse hitam. Nah, kenapa harus pakai mouse putih? Mouse putih ini adalah mudah menahan memegang air. Jadi dia lembab. Dia mudah menahan air, memegang air sehingga seedling itu tidak kekeringan. Nah, jadi mouse hitam ini fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan jamur apabila mouse putih kena cahaya matahari. Jadi seperti ini. Ini nanti ditempatkan di tray. Baik, seperti itu tadi video penjelasannya. Semoga cukup membantu. Tapi sekarang kita sampai pada praktek bersama. Jadi yang akan memandu adalah Bu Popi. Kepada Bu Popi, waktunya saya persilakan. Silakan Bu Popi. Ya, Sobat Anggrek, mari kita sekarang bersama-sama praktek ya, praktek untuk melakukan proses transplanting anggrek sehingga nanti anggrek yang ada di dalam botol itu bisa dipindahkan keluar dan kemudian berhasil tumbuh dan tumbuh dengan baik. Semoga berhasil ya nanti ya. Oke, ini semua yang sahabat anggrek sudah terima kan ya di rumah ya. Nah, ini ya tulisannya PPAU ya. Oke. Saya akan buka. Ya, ini ya isinya. Ada flexi cup, ada anti jamur, ini ada mouse putih, dan ada mouse hitamnya dan ada styrofoamnya. Ya, ini saya keluarkan. Ya. Kita tempatkan di wadah.
Kemudian terakhir, nah ini terakhir adalah seedling. Yang kita terima. Ini kebetulan yang di sini adalah anggreknya anggrek dendrobium. Ya. Ini yang merah ini adalah medium nutrisinya. Ya, ini nanti yang akan kita transplanting. Ini ada 4 seedling. Ya, mungkin sahabat anggrek di rumah juga terimanya 4 seedling ya. Saya akan sendirikan dulu. Oke. Oke, nah sekarang kita bisa memulai. Pertama, kita sediakan dulu air, ya, air pencuci. Ya. Sediakan dulu baskom, kemudian kita sediakan air. Ini nanti untuk mencuci seedling. Ya. Kemudian kita menyiapkan melarutkan anti jamur. Mungkin kalau sahabat anggrek di rumah pakai gelas saja tidak apa-apa. Masukkan anti jamurnya. Kemudian ambillah air. Ya, kurang lebih 1 gelas. Gitu. Ini karena di lab, jadi kita pakai beker gelas. Kira-kira saja kok. Kemudian diaduk. Mau pakai sendok boleh, mau pakai sumpit boleh. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita menaruh ini di dalam baskom. Sahabat anggrek bisa ngambil lagi baskom, ya. Kemudian diisi air, ya, isi air. Ya, ini kita masukkan, kita rendam, kita lembabkan. Kemudian ini yang hitamnya juga sama, kita lembabkan juga. Kasih air. Ini ya. Ya, jadi sudah lengkap. Ini ada anti jamur. Sudah dibuat, ya. Kemudian moss putih, moss hitam dilembabkan, direndam. Nah, sekarang berikutnya adalah kita mulai membongkar, mengeluarkan seedling dari botol. Kita buka, ya. Nah, kita harus melepas nutrisi agar yang di sini harus dilepas dari seedling ini. Karena nutrisi agar ini dia mengandung banyak sukrosa, manis ya. Ini media pertumbuhan yang sangat baik untuk bakteri dan jamur. Jadi ini harus dibuang, gitu ya. Nah, bagaimana melepasnya? Apa dicabut begitu saja? Nanti akarnya rusak kalau langsung dicabut begini. Kita masukkan saja air ya ke dalam ini. Kemudian kita kocok. Mungkin kalau yang dari kit yang diterima itu ini pakai aluminium foil ya, tidak apa-apa, bisa sama juga kok. Kocok.
Nah, kelihatan lepas ya. Kelihatan? Pas. Ya. Agarnya yang merah itu. Oke. Nah, sebetulnya Sobat Anggrek kalau misalnya ingin membeli seedling yang dalam bentuk botol, nah tadi yang ada di slide itu kan seperti ini kan ya, yang seperti ini. Nah, jadi yang seperti ini, bagaimana melepas agarnya, ya? Kalau di dalam botol seperti ini, nah maka sama, ini kita buka tutupnya, kemudian kita masukkan air juga, kita masukkan, ya, masukkan air. Nah setelah itu sama, kita kocok juga. Tapi ada juga yang nggak mau repot gitu ya, langsung dipecahkan. Ya, botolnya dipecahkan, tapi kalau dipecahkan kan takut ini ya, luka gitu kan, tajam-tajam gitu ya. Nah, setelah itu tinggal diambil dengan pinset panjang gitu ya, diambil satu-satu dengan pinset panjang. Ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita buka gitu ya. Sahabat Anggrek jangan lupa ya, kita sama-sama melakukan ya. Ya, step by step-nya saya lakukan pelan-pelan gitu ya. Ini ya, saya masukkan. Ini agarnya sudah lepas. Nah, sudah lepas. Jadi saya masukkan ke dalam air pencuci. Saya masukkan ini ke dalam air pencuci sambil dipegang. Ya, tidak apa-apa dipegang tangan, karena kan dia juga sudah ada di luar ex vitro. Sambil dilihat dilepas dari agarnya. Ya. Dilepas dari agarnya. Oke. Nah, oke, kalau sudah hilang semua agar, ya, maka sekarang kita rendam di larutan anti jamur. Masukkan. Masukkan. Ya, kita tunggu 15-30 menit ya. Ya, 15 menit cukup lah kita tunggu. Supaya apa? Karena di sini larutan anti jamur ini penting ya untuk supaya seedling anggrek yang tadinya dia hanya hidup sendiri di dalam botol, nah sekarang dia sudah berinteraksi dengan semua mikroba di luar botol, maka dia perlu dibantu ketahanannya supaya dia bisa tetap survival dengan memberikan tambahan anti jamur. Ini kita tunggu 15 menit. Oke, sambil menunggu 15 menit, mungkin kita akan melihat dulu ya tayangan video profil tentang Ubaya dan tentang biotek.
Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya mempelajari berbagai macam hal yang berbasis sumber daya alam asli Indonesia seperti misalnya hutan mangrove. Hutan mangrove termasuk dalam keanekaragaman hayati tertinggi di dunia selain hutan hujan tropis dan terumbu karang. Dengan ilmu bioteknologi, kita dapat menggunakannya sebagai alat untuk mengeksplorasi keanekaragaman dan menjaga kelestarian hutan mangrove. Salah satunya dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik untuk menumbuh kembang biakan berbagai bagian tanaman dalam kondisi aseptis pada medium nutrisi yang mengandung hormon agar beregenerasi kembali membentuk tanaman utuh. Untuk memperoleh metabolit sekunder dari kalus produk kultur jaringan, maka dilakukan ekstraksi dan dianalisis dengan HPLC. Yogurt merupakan minuman favorit masyarakat saat ini. Di samping rasanya enak, juga bermanfaat bagi kesehatan. Salah satunya untuk membantu pencernaan dan meningkatkan sistem imun tubuh. Bidang kerja yang membutuhkan keilmuan bioteknologi sangat beragam, seperti industri makanan minuman, obat-obatan, pengolahan tembakau, maupun industri spesifik seperti industri penghasil enzim, asam amino, atau produk sejenis. Waktu tunggu dari lulusan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya tercatat sangat pendek, yaitu kurang dari 2 bulan. Beberapa lulusan bahkan sudah mendapatkan kontrak kerja sebelum mereka diwisuda. Sebagian dari lulusan memilih untuk berwirausaha. Hal ini dimungkinkan karena semasa studi mereka juga dibekali dengan hard skills maupun soft skills terkait dengan kewirausahaan. Fakta yang membanggakan juga datang dari lulusan Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya yang memilih untuk studi lanjut. Tidak sedikit dari mereka mendapatkan beasiswa dari dalam maupun luar negeri, seperti dari Korea, Australia, Jerman, maupun beberapa negara Eropa yang lain. Baik, terima kasih sudah menonton videonya dan bersedia menunggu gitu ya. Tapi ini semua Sobat Anggrek yang di rumah juga lagi nunggu juga ya sebenarnya. Nah, karena kita masih punya sisa waktu 5 menit, maka kita jawab dulu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba share screen. Ini ada banyak, cuman sekarang mungkin 2 dulu gitu ya. Oke, bentar. Yang pertama dari Ibu Dwi Winarni. Halo Bu Dwi Winarni. Ini sebenarnya dikirimnya secara private, tapi tidak apa-apa, barangkali nanti ada pertanyaan yang sama untuk peserta. Pertanyaannya adalah, mos hitamnya juga dilembabkan dengan larutan anti jamur, Kopi? Ya. Terima kasih Bu Win. Ya. Sudah berpartisipasi di dalam acara pelatihan ini, kita belajar bersama-sama, sharing gitu ya pengalaman. Ya, jadi itu ada mos hitam, ada mos putih. Mos hitam itu hanya sedikit saja dibutuhkan, yang paling banyak itu mos putihnya nanti yang di bagian bawah. Ya, sebetulnya mos hitam, mos putih itu juga dilembabkan juga dengan anti jamur, tapi sekilas saja. Ya, jadi tidak boleh terlalu lama. Kan nanti dia kan itu kan larutan anti jamur itu kan konsentrat gitu kan ya, agak pekat. Jadi nanti itu akan mengganggu pertumbuhan akar nanti kalau kita pendam lama di anti jamur. Paling nanti hanya sekilas saja dari setelah dia lembab begini kan ini nanti kita tiriskan, kita peras, setelah itu boleh dicelupkan, setelah itu diperas lagi. Ya, jadi dia tidak boleh lama-lama berendam di dalam anti jamur untuk mediumnya itu, karena nanti akan mengganggu tekanan osmotik yang ada di sel-sel akar itu. Jadi kita hindari itu. Ya, terima kasih Bu Popi. Jadi kita ke pertanyaan kedua dari Ibu Feni Rawati. Halo Bu Feni. Ini pertanyaannya adalah,
pupuk yang sebaiknya digunakan setelah 2 minggu itu pupuk apa? Ya, terima kasih Bu Feni. Terima kasih Bu Ina. Jadi pupuk apa yang digunakan setelah kurang lebih 2-3 minggu lah ya. Jadi artinya pada saat dia sudah selesai dikeluarkan, kemudian ditanam di medium moss itu tadi, maka dia 2 minggu itu tidak boleh disemprot dengan pupuk, karena pupuk itu juga konsentrat ya. Itu bisa mengganggu sel-sel akarnya, nanti nggak bisa tumbuh. Ya, jadi dia harus di spray dengan air saja dulu, dilembabkan gitu ya supaya tidak kering. Nah setelah itu dia pasti akan ada pertumbuhan, pembesaran, perpanjangan akar, pembesaran daun atau pertumbuhan daun gitu ya. Nah setelah itu baru dia kuat. Begitu dia kelihatan ada pertumbuhan, maka dia akan kuat gitu ya. Nah setelah itu baru kita beri pupuk. Nah jadi dalam 2-3 minggu tanpa pupuk, setelah itu ada pertumbuhan kita beri pupuk, tapi pupuknya dosis ringan. Nah, pupuk apa yang diberikan itu sebetulnya kalau masih masa vegetatif gini, masa tumbuh ini, maka yang dibutuhkan itu adalah pupuk dengan konsentrasi dengan dosis nitrogennya besar. Misalnya kalau pupuk gandas itu kan ada 16 misalnya ya. Nah, itu kita beri yang itu. Nanti ikuti sesuai dosis yang ada di labelnya. Gitu ya. Nah, kalau bisa jangan sesuai dulu dengan label itu khusus untuk yang baru pemulihan begini, tapi dikurangi lagi setengah dosisnya dari dosis anjuran, gitu ya. Nah, setelah itu dia akan tumbuh baik, gitu ya, udah besar-besar, gitu ya. Nah, baru kemudian kita berikan dosis yang lebih kuat. Mungkin saya bisa tunjukkan kira-kira contoh tanaman yang dia sudah mulai besar, gitu, sudah mulai dosis sesuai anjuran. Sebentar ya. Nah, ini ya kelihatan ya pemirsa. Ya. Jadi nah ini dia sudah kuat ini. Nah, ini sudah dosis penuh ya, kita berikan, kita spraykan. Ya, dosis penuh sudah. Ya. Nah, jadi anggrek itu kalau yang seperti yang sudah saya tunjukkan itu, maka dosisnya itu sudah sesuai dosis sesuai label. Kemudian diberikan tiap minggu. Nah, itu banyak sih merek pupuknya itu ada Gandasil. Nah, kalau Gandasil kan ada dua, ada Gandasil B, Gandasil D. Yang D itu pokoknya yang kalau kita lihat itu di etiket labelnya itu yang N-nya paling besar. Ya, itu artinya untuk pertumbuhan dia, pertumbuhan akar batang. Ya, nah nanti kalau misalnya sudah 1 tahun, 2 tahun dia udah besar, ya, kira-kira sudah siap berbunga, maka kita berikan pupuk ya konsentrasi dosisnya itu P-nya besar, ya, P dan K-nya besar. Kita akan mulai semprotkan, kita berikan. Nah itu artinya kita sudah mulai merangsang dia untuk bisa berbunga. Jadi pupuk itu ada mereknya. Ini enggak apa-apa ya Bu Ina ya, saya sebut merek gitu ya. Silakan. Ini supaya tahu. Oh gitu ya. Yang mana ya. Ya. Jadi ada pupuk Gandasil B dan D. Selalu ada dua ini. Dua untuk pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif. Dua. Gandasil B itu untuk bunga ya, generatif. Gandasil D itu yang untuk pertumbuhan vegetatifnya. Terus ada lagi merek ini, Gromor. Pupuk Gromor juga sama, ada 2 juga. Yang N-nya besar itu untuk yang vegetatif, batang daun. Yang untuk boosting bunga itu yang P dan K-nya besar. Terus ada lagi pupuk Dekastar, gitu ya. Itu juga. Nah, kemudian ada lagi pupuk yang ada tambahan ininya, hormon. Ada. Kita bisa cek nanti, cari browsing mungkin di Tokopedia banyak sekali, di toko-toko online. Kemudian ada lagi pupuk yang tidak hanya ada hormonnya setelah tumbuh, tapi juga ada ini konsorsium mikrobnya untuk membantu pertumbuhan gitu ya. Jadi banyak sekali. Silakan nanti bisa di browsing, tapi artinya untuk kebutuhan dasar dulu setelah keluar dari botol ini, pakai dulu aja yang pupuk yang biasa, yang tanpa hormon, tanpa konsorsium bakteri. Jamur jangan. Itu dulu aja yang untuk N-nya tinggi.
Ya, terima kasih penjelasannya cukup komplit sekali ya, semoga bisa dipahami. Kalau memang belum paham nanti bisa private ke Bu Popi ya konsultasinya. Bisa ya Bu Popi ya? Jadi karena sudah 15 menit kita menunggu, nanti tenang saja karena setelah prakteknya berakhir nanti kita akan ada sesi diskusi lagi. Jadi pertanyaan yang banyak itu mudah-mudahan semuanya akan bisa terjawab hari ini ya, jangan khawatir. Kalau demikian saya kembalikan lagi ke Bu Popi untuk melanjutkan prakteknya Bu Popi, silakan. Iya, terima kasih Bu Ina. Ya, Sobat Anggrek, sekarang kita sudah cukup ini ya. Cukup, kita akan keluarkan. Boleh dituang, boleh. Ya. Enggak kelihatan. Langsung saja ya dimasukkan ke air. Ini ya. Ini masukkan ke air. Jadi itu kan anti jamurnya kan konsentrat ya, konsentrat. Jadi harus dibersihkan lagi ya. Pekat itu soalnya, jadi bersihkan lagi dari anti jamur. Nah, kemudian kita butuh alat peniris ya. Nah, Sobat Anggrek sudah siapkan ya alat penirisnya ini. Nah, ini ada di dapur semua. Atau bisa juga nggak pakai alat peniris, langsung pakai tisu, boleh. Dialasi dengan tisu kan langsung diserap gitu ya. Tuh, seperti ini. Ya. Nah, kering nanti kita tunggu. Oke, sambil menunggu kering gitu ya. Nah, sekarang kita angkat ini moss yang sudah direndam ini, kita angkat, kita tiriskan. Kemudian kalau mau dicampurkan di anti jamur boleh sekilas. Nah, setelah itu kita tiriskan lagi sekilas saja ya, Sobat. Sampai tiris ya, tiris. Oke, taruh di sini. Moss hitamnya juga saya tiriskan. Saya masukkan di anti jamur sebentar. Ya. Silahkan ya, Sahabat Anggrek di rumah, diikuti kita bersama-sama. Nah, kira-kira ini, seperti ini ya. Ini sudah basah, sudah lembab. Ya. Ini styrofoam. Ya. Sekarang medium ini kita siap mengisinya ke dalam flexi cup. Flexi cup, ini ya, ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Oke. Mungkin disiapkan tempat untuk menempatkan flexi cup-nya, ya, supaya bisa berdiri. Oke, sudah semua, Sahabat Anggrek? Nah, sekarang kita mulai menyiapkan mediumnya ya. Kita masukkan, pertama adalah apa tadi yang dimasukkan? Adalah styrofoam, dimasukkan di bagian dasar. Ya, kita masukkan. Kita masukkan, ya. Masukkan.
ya. Nih, seperti ini. Ya, kita masukkan. Nah, sekarang kita ambil sedikit, diisi sedikit dengan mouse putih ini, kita isikan sedikit di atas styrofoam. Ini, ya. Kita isikan. Juga kita isikan. Kita isikan. Isikan. Ya, jadi ada seperti ini. Ya. Bagian bawah itu adalah styrofoam, bagian tengahnya ini sedikit adalah mouse putih yang sudah kita lembabkan ya di air dan sedikit anti jamur. Oke. Nah, sekarang kita siap untuk kira-kira misalnya ini udah tiris ya. Udah tiris, ya. Sekarang kita siap menanamnya. Ya. Nah, bagaimana Sobat Anggrek? Sudah bisa diikuti untuk mengisi media tanamnya? Udah? Oke, kalau sudah, marilah kita mengambil ini. Tidak usah terlalu kering banget, gitu ya. Masih ada air asli, nggak apa-apa. Nah, ini kebetulan yang saya punya ini adalah anggrek dendrobium. Mungkin dari pemirsa di rumah, Sobat Anggrek itu yang diterima adalah sebagian besar tuh anggrek bulan Phalaenopsis. Ya. Ya, kita ambil. Kelihatan ya? Nah, kita ambil ya. Ini sudah ada 4 daun dendrobium. Ya. Jadi yang bagus seedlingnya siap untuk diaklimatisasi, siap untuk ditanam di sini adalah yang sudah punya sekitar 3-4 daun, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya seedlingnya itu kecil gitu ya, 2 daun. Nah, biasanya kalau kita beli dalam botol seperti ini, kan ini nggak semua rata besar gitu ya. Biasanya ada yang kecil-kecil, jangan dibuang yang kecil-kecil itu, tapi kita tanam dalam 1 pot besar gitu ya. Misalnya 1 pot besar itu, jadi flexi cup ini misalnya kita tanam 3, kalau dia kecil-kecil gitu. Tapi karena ini besar, ya udah 1 saja, ya. Nah, ini sekarang saya ambil mouse-nya. Saya ambil mouse, ini ya. Oke. Kemudian sudah kita bungkus dengan mouse ini akarnya. Akarnya kita bungkus, ya. Seperti ini. Bisa dilihat ya, kelihatan? Nah, udah akarnya kita bungkus dengan mouse, sudah lembab, ya. Jadi mouse putih ini menjaga kelembapan, ya, medium akarnya, sehingga dia tidak mudah kehilangan air. Nah, kemudian kita gabungkan di sini di flexi cup ini. Kita gabungkan seperti ini, ya, kita gabungkan. Nah, kemudian setelah itu permukaan mouse putih ini kita lapisi lagi dengan mouse hitam. Jadi mouse putih ini kalau kondisi lembab itu dia mudah kena cahaya matahari, itu mudah ditumbuhi oleh alge ganggang yang hijau-hijau itu ya. Ya kalau kita lihat bilangnya orang awam bilangnya lumut gitu ya. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi kalau sampai mouse putih ini ditumbuhi lumut, itu pH-nya akan turun sekali. Itu mengganggu pertumbuhan. Jadi ini kenapa harus pakai mouse putih sih? Kok nggak pakai cecelan pakis gitu ya? Kok nggak pakai langsung batu bata yang dikepruk-kepruk itu ya, dihancurkan? Ya, karena kalau batu bata terus potongan pakis itu dia kurang menahan air. Nah, sedangkan plantlet ini, seedling ini, dia rentan sekali kekeringan. Jadi dia harus dijaga medium tumbuhnya itu harus lembab. Tapi tidak boleh sampai basah, itu juga mengakibatkan pertumbuhan jamur. Ya, jadi kira-kira saja kalau masih dipegang gitu ya, masih basah, ya jangan disemprot tiap hari. Gitu ya. Nah, ini berarti sudah kita sekarang tambahkan ini mouse hitamnya.
Ya, segini. Udah, kita masukkan saja di permukaan sini. Kita taruh. Taruh. Nih ya, jadinya seperti ini. Bisa dilihat sahabat anggrek, kecil ya. Nih. Ya, ini sudah satu kanan. Kemudian yang berikutnya kita ambil lagi satu. Ya, ini sudah ada daun dan akar gitu ya. Yang penting adalah akarnya ini harus panjang akar ini ya. Jadi kita bungkus lagi dengan moss. Kita bungkus. Ya. Oke. Ya, kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lapisi lagi dengan ini ya dipisah-pisah. Nah, kemudian kita tutup. Kita tutup dengan moss hitam. Ya, sahabat anggrek. Tolong diperhatikan, mengisi moss putihnya jangan sampai separuh lebih, ya. Jadi agak dalam. Ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau tumbuh nanti dia nggak rubuh-rubuh. Kalau terlalu dangkal ini rubuh-rubuh nanti, ya. Jadi dia agak dalam begini. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita yang ketiga, ya. Masukkan lagi. Seedling yang ketiga. Nah, ini juga akarnya. Ya. Nah, kemudian kita bungkus lagi. Kita bungkus. Ya. Daunnya jangan dibungkus loh ya, sobat anggrek. Nah, yang dibungkus akarnya saja. Akarnya kita bungkus, nah, ya. Sekarang kita masukkan. Nah, masukkan seperti ini, ya. Nah, sekarang kita tutup dengan moss. Nah, kita tutup. Seperti ini jadinya, ya kelihatan ya. Jadi jangan sampai nanti terlalu banyak mediumnya, nanti ininya ke atas gitu ya. Nah, itu nanti jatuh-jatuh nanti dia, dan juga gampang kering nanti ya kalau terlalu dangkal ke permukaan. Ini. Yang keempat, yang terakhir kita tanam. Lembab. Nah, kita ambil ya, ada akarnya, ya, daunnya. Jadi yang diingat, yang dibungkus cuma daerah akar saja ya, sobat anggrek. Ya, daunnya jangan. Nah, seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya. Ini. Oke. Sekarang kita masukkan, ya, masukkan. Seperti ini, ya. Masukkan. Nah, sisanya space di atas kita masukkan moss. Jadi moss hitam ini hanya sedikit saja, ya. Karena dia
tidak memegang air banyak ya. Jadi dia fungsinya hanya sebagai penutup saja supaya moss putih itu tidak berlumut ya. Tidak ditumbuhi lumut. Nah, ini pemirsa. Bisa kelihatan ya. Oke. Sudah selesai. Inilah, sudah jadi. Mungkin ini karena dendrobium kan daunnya tipis ya, nggak terlalu kelihatan ya. Kalau phalaenopsis atau anggrek bulan kan daunnya kan bulat-bulat gitu ya. Ini sudah selesai. Nah, di mana menaruh ini? Ya, nah, kalau misalnya sahabat anggrek rumahnya terlalu panas, maka supaya ini tidak terlalu banyak penguapan, kehilangan air, diberi sungkup aja nggak apa-apa. Sungkup kemudian dilubangi untuk mencegah kehilangan air yang banyak. Biasanya ini adalah fase-fase kritis setelah keluar dari botol itu dia tidak boleh kekeringan. Ya, untuk menjaga kelembapan kita bisa tutup dengan sungkup plastik. Kira-kira 1 minggu bisa. Tapi tiap hari dicek ya, ini masih lembab atau tidak. Ya, bagaimana menyiramnya? Menyiramnya jangan pakai air begini. Ya. Luber-luber pakai spray. Ya, semprot pakai spray. Setelah itu tutup lagi pakai sungkup gitu ya. Dan tempatkan di naungan yang kira-kira intensitas cahayanya sekitar 20% gitu ya. Itu supaya dia kuat gitu ya. Nah, ini nanti kalau dia prima kondisinya pada saat ini, nah, dia pasti akan berhasil tumbuh ya, asal dijaga kelembapannya. Ingat jangan disemprot dengan pupuk. Kalau sobat anggrek langsung semprot dengan pupuk 3 hari kemudian, wah itu nanti dia gosong ya, kering karena sel-selnya masih baru ya, dia tidak bisa kena larutan yang konsentrat ya, nanti dia akan kering ya. Jadi 2 minggu lah dia free tanpa pupuk ya, hanya dilembabkan saja dengan air ya. Terus ditempatkan di tempat yang naung ya, kira-kira 20% gitu ya. Nah, ini hasil aklim kita. Nah, kemudian kira-kira bagaimana tahu kalau dia nanti bisa tumbuh baik gitu ya. Nah, kira-kira saya akan tunjukkan yang 1 bulan. Ya, ini adalah anggrek phalaenopsis yang umurnya 1 bulan. Ya, setelah aklim. Ya, jadi dia harus tumbuh dengan baik. Sebentar ya, pemirsa. Nah, nih, ya, ini adalah bisa dilihat ya. Ya, ini adalah anggrek seedling, anggrek phalaenopsis, anggrek bulan yang sudah tumbuh dengan baik, gitu ya. Yang kira-kira sudah 1 bulan, ya 1 bulan. Seperti ini. Jadi potnya kita lihat di sini sama kayak tadi, ya toh? Iya, ya. 1 bulan udah kuat, udah tumbuh berapa nih? Nah, daunnya udah besar, 3 juga masih, tapi udah besar, akarnya juga. Nah, akarnya juga udah besar kalau kita lihat. Nah, ini bisa kita pindahkan ke agak banyak intensitas cahayanya, sekitar 40%. 40%. Sudah nggak pakai sungkup lagi kalau seperti ini. Ya. Ini nah, kalau dia besar lagi, dia akan seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, biasanya ini nanti akan kita pindahkan. Ini sudah nggak cukup lagi flexi cup yang kecil ini. Ini harus pindah. Ya. Memindahnya bagaimana, sahabat anggrek? Maka medium yang tadi awal itu dipakai itu harus dilepas. Ya, dilepas. Tuh.
Kita lepas, ini kita ganti mediumnya, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian yang lebih besar lagi, nah ini yang lebih besar lagi, ya, yang tumbuh. Nah, ini masih pakai cup juga, tapi sudah tidak mau lagi karena dia udah kuat, ya. Tidak perlu terlalu lembab, nanti tambah berjamur kalau terlalu lembab. Maka dia mediumnya yang sudah besar ini di flexi cup yang agak besar itu pakai moss hitam. Ya, karena harga moss hitam dengan moss putih beda. Moss hitam itu lebih jauh lebih murah, ya. Ini. Nah, nanti ini kalau dibesar lagi maka kita cabut sudah. Kita pindahkan ke pot biasa. Atau kita tempel ke pakis juga bisa. Ya. Ini udah besar. Jangan lupa kalau sudah seperti ini seminggu sekali disemprot pupuk ya yang N-nya tinggi. Kemudian juga seminggu sekali disemprot dengan larutan anti jamur ataupun dan gantian anti jamur dan antibakteri gantian. Semprotnya tiap minggu. Ya. Karena anggrek ini banyak juga penyakitnya gitu ya, hama penyakitnya. Nah, seperti ini. Sebetulnya ini medium tumbuh bisa kita variasi, bisa juga ditanam dengan sistem hidroponik, ya. Dengan sistem hidroponik, ini kalau kita lihat, ini adalah dengan sistem hidroponik yang sederhana. Ya, anggrek bisa menyumbang dan nutrisinya di sini. Ya, kemudian ini tadi tetap pakai flexi cup. Pakai flexi cup ini, saya cabut. Ya, sama. Hanya di dalam medium nutrisi. Tapi harus ada yang kan kita masukkan ke dalam sini. Ini isinya medium nutrisi segini. Jadi akarnya ini tidak langsung berendam di medium nutrisi, busuk dia. Karena kan anggrek itu adalah dia epifit, ya. Jadi akarnya tidak boleh berendam. Ya, kami PPAU berencana akan melakukan kembali mengadakan pelatihan untuk anggrek hidroponik. Ya. Mungkin sobat anggrek yang tertarik nanti bisa kapan perkiraannya secara virtual sobat anggrek. Ya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga berhasil menumbuhkan ini ya sobat anggrek ya seedling dan bisa berhasil nanti sampai besar dan berbunga. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Kita bersama-sama belajar untuk melakukan aklimatisasi transplanting dari anggrek botol keluar botol. Semoga sukses nanti tumbuh semua, tidak ada yang mati, dan kami tim dari saya dan Rina dan panitia yang lain mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Saya kembalikan ke Rina, ya, kita lanjutkan sesi berikutnya. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Popi, sangat menarik sekali ya. Saya pikir tapi kalau memang ada yang belum jelas, tetap kita buka pertanyaan nanti secara private barangkali ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya bacakan satu-satu, nggak apa-apa ya Bu Popi ya? Oke. Terima kasih bagi sobat anggrek yang sudah bertanya. Berarti antusias ini, pengen tahu beneran ya? Semoga saya bisa menjawabnya ya sobat anggrek. Ya, oke. Ini dari Heavy Kurniawati ya. Kalau mau beli yang botolan harganya berapa Bu Popi?
Yang botol ini ya? Bentar, yang botolan seperti ini ya? Oke, yang ini ya. Ya, oke. Yang ini baik anggrek bulan maupun anggrek dendrobium sama harganya 50.000. Tapi itu belum ongkos kirimnya ya. 50.000 itu baru harga seedling botolan ini tadi. Nah, satu botol ini kira-kira kalau kita lakukan transplanting aklimatisasi itu dapatnya 20-an, 20 seedling yang tadi seperti ini tadi yang sudah bisa diaklim. Nah, tapi kemudian biasanya ada yang kecil-kecil ya. Nah, yang kecil-kecil ini jangan dibuang. Ya, yang kecil-kecil ini bisa kita tanam tapi dalam satu ini. Misalnya kita tanam 5 seedling itu dalam satu fraksi cup ini. Itu yang disebut dengan kompot. Ya. Jadi ada banyak, ini kalau kecil-kecil jadi jangan dibuang, jadikan satu saja. Tidak apa-apa, bisa. Ya. Jadi 20 seedling itu minus 20 yang agak dewasa, plus nanti yang kompot tadi. Jadi lebih dari 20 ya? Mungkin lebih dari 20 kalau dia hidup semua nanti banyak. Iya, saya pikir cukup murah ya 50.000, tapi 20 lebih isinya. Iya, tapi belum ongkos kirim belum ongkir. Tergantung ini posisinya di mana nih. Semakin jauh kayaknya ongkirnya akan membengkak ya. Begitu tadi Ibu terima kasih. Happy, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Yang berikutnya ini dari Ibu Kartina dari Solo, jauh sekali ya Solo. Ingin bertanya, silangan Phalaenopsis yang dikirim per paket itu dari mana Bu Kopi? Kebetulan kami kan ini masih baru, kami ada kerjasama. Jadi silangan Phalaenopsis yang dikirim ke Sobat Anggrek itu semuanya adalah itu produk kerjasama kami dengan HBO. Gitu. Jadi nggak tahu ya dari HBO-nya ya Bu ya? Iya, itu berupa kode-kode. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kira-kira seperti apa bunganya? Ya, kita bisa telusuri ke belakang itu dari kode itu. Dari kodenya, begitu. Ya, terima kasih Bu Poppy atas jawabannya. Berikutnya dari Lurzi Angga. Ini Bapak atau Ibu ya? Angga lah, mungkin Bapak ya. Bapak Lurzi Angga mau bertanya, kalau daunnya mulai berwarna kecoklatan dari ujung, itu kenapa ya? Apakah bibit anggreknya akan mati? Oh, ini apakah seedlingnya sudah diterima coklat ya Pak ya? Jadi kalau seperti itu mungkin segera dihilangkan saja daun yang coklat kekuningan itu, ya jangan dibiarkan masih menempel. Karena itu dikhawatirkan kan karena mungkin dia ada kena serangan bakteri atau apa sudah dikeluarkan, diputus saja, itu dibersihkan, kemudian bisa langsung kita ini dulu direndam dulu di antibakteri, ya antibakteri kita bisa beli di toko-toko dan ya biasanya itu, nah kalau itu serangan jamur itu nanti akan kelihatan, ya, lihat. Nah kalau bakteri dia biasanya langsung ke kayu gitu, ya langsung direndam saja dulu. Nanti setelah itu udah ditiriskan, dicuci. Jadi jangan habis dari antibakteri anti jamur langsung ditanam di seperti ini, nanti dia tambah mati, gosong, gitu ya. Karena kan itu kan konsentrat, gitu ya. Jadi setelah itu dibilas lagi dengan air biasa, setelah itu baru. Iya, begitu tadi jawaban dari Bu Poppy. Semoga bisa dipahami ya Pak Lurzi Angga. Kemudian ini dari Kylie Victoria. Saat bibit anggrek berada dalam gelas dan tertutup, bagaimana bibit anggrek itu akan tetap hidup? Mungkin yang dimaksud yang di dalam botol. Gimana caranya bisa hidup ya? Di botol? Oh iya, iya. Jadi dia berdasarkan kesetimbangan respirasi dengan fotosintesisnya dia. Tapi tentunya ini yang hitam-hitam ini bukan jamur ya. Yang hitam-hitam ini adalah mediumnya. Ya, medium nutrisinya ini ada senyawa-senyawa organik, ada hormon gitu ya. Nah, jadi artinya inilah yang akan menyuplai nanti dia sel-selnya bisa bertumbuh, jaringannya tumbuh, daunnya tumbuh, gitu ya. Nah, kemudian sel-sel yang tumbuh, jaringannya tumbuh ini, maka dia kan sebetulnya kan ada respirasi, ada fotosintesis, nah itu dia setimbang. Jadi walaupun dia tertutup, tapi kebutuhan akan udara tetap terpenuhi karena melalui proses kesetimbangan tadi. Jadi jangan khawatir, ini asalkan ini steril, ya ini harus steril, gitu ya. Nah, sama juga tempo hari ada info bahwa Sobat Anggrek itu saya terima seedlingnya kok
hancur gitu ya. Nah, tidak apa-apa. Mungkin sobat anggrek langsung keluarkan ya, khawatir gitu ya. Sebetulnya tidak apa-apa, dia asal diinikan lagi, turunkan lagi. Dia selama masih ada agarnya, ada konflik dengan agar, dia nggak akan mati kok, gitu ya. Iya, begitu Kylie Victoria. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ini Ibu Kartina yang dari Solo sepertinya tadi bertanya lagi Bu Popi, sebaiknya pemupukan dilakukan pagi atau sore? Nah, kalau pemupukan itu jangan terlalu sore, ya. Nah, kalau pagi ya pagi jam 6, jam 7. Nah, itu lakukan pemupukan. Nah, kemudian kalau mau sore jangan terlalu sore. Karena apa? Karena sore itu menjelang malam itu dia kan kelembapannya itu agak tinggi. Dikhawatirkan nanti akan terjadi serangan jamur. Jadi menyiram sore hari itu kira-kira jam 4 ya, jangan jam 6, jam 7 gitu ya. Jadi masih ada matahari jam 4 itu boleh dilakukan pemupukan. Nah, kalau melakukan pemupukan penyemprotan sebaiknya yang disemprot itu bagian bawah daun itu semprot karena itu stomatanya kan dia terbuka mulut daunnya sehingga nutrisinya akan bisa masuk gitu ya. Mulut daun di bagian bawah daun itu lebih banyak. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kebun besar nggak bisa seperti itu. Itu biasanya kalau para hobis yang kecil-kecil itu lebih yang masih punya 10 seedling ya masih bisa intensif bagian bawahnya semprot. Betul. Kalau sudah besar gimana caranya satu-satu ya? Keburu habis waktunya. Iya. Ya, terima kasih Bu Popi atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya dari Pak Eliezer Abdi Setia. Pak Eliezer pertanyaan pertama tadi sudah dijawab, jadi tidak saya bacakan lagi. Kemudian yang kedua, adakah pelatihan menanam benih dari awal benih ke botol, kemudian mengawinkan bunga, kemudian menanam ke dalam botol? Jangan khawatir Pak Eliezer, ada. Lengkap di PPAU. Iya. Oke. Nanti kami kan panitia sudah punya kontak sobat anggrek semua ya. Nah, jadi nanti kalau kami akan melakukan pelatihan, kami pasti akan broadcastkan, sharekan untuk pelatihan-pelatihan apa saja sih yang kami lakukan. Tapi yang dalam waktu dekat Desember ini juga virtual, mungkin nanti juga akan dapat kayak kit starter kitnya juga ada ya. Itu tentang anggrek hidroponik. Jadi artinya mungkin Bapak Ibu kan sudah tumbuh nih anggreknya nih, ya mudah-mudahan sudah tumbuh ya. Ini bulan apa nih? Bulan sekarang Juli. Agustus, September, Oktober, November, biasanya 5 bulan Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup ya. 5 bulan bisa kita trial dengan hidroponik, sistem hidroponik, gitu ya. Nah, nanti kan pelatihan anggrek hidroponik. Ya, jadi itu. Kemudian kalau misalnya kita juga bisa melakukan pelatihan penyilangan. Cuma kalau persilangan ini dalam masa seperti ini agak ini ya. Karena perlu praktek langsung ya Bu Popi, karena kan kita perlu yang sudah berbunga ya kalau penyilangan itu ya. Kecuali iya. Kalau kirim starter kit juga agak susah ya karena bunga ya. Bisa sih, bisa kok. Kemasan berbunga itu di packing itu bisa. Ya nanti gampang lah. Pokoknya kami bisa menyediakan belajar persilangan. Ya, persilangan membuat anggrek hybrid gitu ya. Prosedurnya seperti apa, teknisnya kayak apa. Kemudian setelah disilangkan itu nanti kan akan tumbuh ini muncul buahnya ya dalam bentuk buah itu. Nah, kemudian nanti buah itu setelah dia matang gitu ya, maka harus ditebar ya, dibuka. Nah, buah itu bijinya, benihnya itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Jadi harus ditumbuhkan di medium muatan yaitu dengan teknik lutut jaringan. Nah, kami bisa melakukan pelatihan itu gitu ya. Tapi kan mungkin dalam masa sekarang itu agak susah. Kalau tebar benih anggrek hasil persilangan itu butuh transfer box. Iya betul. Namanya laminar airflow atau MCAS ya Bu Bobi yang paling sederhana. Kalau LAS itu terlalu keren Bu. Iya terlalu mahal. Jadi untuk sahabat anggrek yang di rumah yang bisa dilakukan mungkin pakai MCAS gitu ya. Ya kami bisa melakukannya kan, mengajarkan pakai MCAS bisa kok. Gitu. Jadi artinya kemudian jadi kalau seperti itu biasanya pelatihannya di-cut ya per ini
bertahap ya, bertahap. Kemudian biasanya misalnya bagaimana membuat media nutrisinya, gitu ya. Terus setelah itu belajar menanamnya, gitu ya. Jadi semuanya itu bisa dilakukan, kita bisa melakukan pelatihan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Popi. Terima kasih Pak Elias. Semoga jadi mungkin sering-sering aja masuk ke websitenya atau medsosnya PPAU, nanti akan kami berikan infonya ya, pelatihan yang terdekat. Yang terdekat tadi sudah dijelaskan oleh Bu Popi, nanti bulan Desember ya Bu Popi, sekitaran Desember kita akan ada. Kayaknya ini sudah cukup besar gitu ya, sudah bisa kita hidroponik. Iya. Oke, berikutnya dari Ibu Citra Sri Satya. Selamat pagi. Mohon info bagian anggrek apa yang dikembangkan dalam media agar tersebut? Iya. Selama ini yang dikembangkan dalam media agar itu adalah hasil silangan, hasil perkawinan. Ya, benihnya itu, jadi buahnya itu di dalamnya itu kan ada benihnya. Nah, benih itu tidak bisa tumbuh begitu saja, tapi dia harus kita beri nutrisi buatan seperti itu. Jadi itu yang dikulturkan itu adalah benihnya. Tapi bisa juga tidak hanya benih, kita juga bisa mengambil bagian dari tanaman, daunnya atau nodusnya atau ujung akar atau tangkai bunga, itu bisa kita kulturkan dengan teknik kultur jaringan, itu bisa. Nah, hanya saja apa bedanya? Kalau organ-organ vegetatif yang diambil, maka yang dihasilkan itu dia akan klonal, sama semua. Tapi kalau yang dikulturkan itu adalah benih, hasil persilangan, nanti akan menghasilkan varian. Ya, banyak sekali variannya, nggak ada yang sama. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Citra. Kemudian dari Ibu Rika Heriani, ini mungkin perlu dijelaskan lagi ya. Seed yang baru keluar dari botol itu kapan diperbolehkan dipupuk? Kemudian apakah dosis pupuknya sama dengan takaran? Apakah perlu dikurangi? Tadi sebenarnya sudah. Tadi yang kita lakukan sebetulnya sudah bisa menjawab, nggak apa-apa, saya jawab lagi. Jadi kan tadi kan yang dari sini kita keluarkan nih, ya. Jadi artinya ini dia masih lemah, ya masih lemah. Jadi dia tidak boleh langsung dipupuk, gitu ya. Dia mengalami pemulihan dulu. Nah, sekitar 2 minggu. Ya mau diperpanjang lagi kalau dia masih belum tumbuh bagus itu 3 minggu kita tunggu sehingga dia kuat. Ya, nah setelah itu baru kita lakukan pemupukan. Hanya saja pemupukannya itu dosisnya adalah dosis rendah. Ya, mungkin hanya diberi 1/4 atau 1/3 dosis, gitu ya, rendah sekali. Jangan mengikuti etiket yang ada di label, karena itu dosis yang kondisi dewasa. Ya. Kemudian ini Bu Rika bertanya lagi, apakah ada kebun yang bisa dikunjungi dan dijual anggreknya, Bu Popi? Kebun anggrek itu ya. Nah, untuk PPAU, ya PPAU Ubaya, ini kami kebunnya itu ada di Trawas di Desa Taniajen. Jadi di kampus 3 Ubaya, gitu. Itu monggo bisa berkunjung ke PPAU Ubaya. Di sana juga ada penginapannya, gitu ya Bu Ina ya. Ada, jadi ada bisa dipesan untuk outbound gitu ya, anak kayak gitu. Ada banyak fasilitas untuk anak main. Silakan Ibu bisa menghubungi Ubaya gitu ya, yang dibuka saja webnya Ubaya itu, nanti bisa telepon gitu. Atau langsung saja telepon ke PPAU, kan udah ada nomor teleponnya ya. Nah, silakan ditelepon, nggak apa-apa, bisa. Nanti janjian gitu. Ya, terima kasih. Ditunggu Bu Rika kedatangannya di kebun kami di PPAU di Trawas ya. Kemudian dari Pak Hendy, untuk media apakah bisa dengan akar pakis? Kalau yang seperti ini sebaiknya jangan langsung akar pakis, karena kan dia masih lemah. Jadi artinya dia peralihan dari botol. Jadi seedling itu kalau di dalam botol ini dia manja, karena semua kebutuhan itu terpenuhi dalam seedling botol ini. Nah, begitu dia dikeluarkan dari botol, nah itu dia mulai stres, ya stres. Nah, biasanya kalau stres itu, maka sel-selnya masih belum bisa tumbuh dengan normal.
Jadi kita biarkan saja, dia akan merecovery, pemulihan. Nah, selama proses pemulihan itulah maka dia tidak boleh diapa-apain, jangan dikasih pupuk gitu. Itu tadi pertanyaan. Iya, benar-benar. Jangan dikasih pupuk dulu sekitar 2 minggu, paling lama 3 minggu lah ditunggu. Sehingga dia, nah nanti akan kelihatan 2-3 minggu itu sudah ada penambahan ukuran daun enggak, ada penambahan daun baru tidak. Nah, yang penting itu akarnya apakah ada tumbuh enggak gitu ya. Nah, itu kalau itu tanda-tanda itu sudah ada, maka kita bisa melakukan pemupukan dosis paling rendah, 1/4 atau 1/3-nya. Iya, terima kasih. Kemudian ini dari mana ya? Sebentar. Nur Aini Anissa. Setelah tadi Mas direndam anti jamur, apa dibilas lagi dengan air? Iya, betul. Perlu dibilas lagi dengan air, karena anti jamur itu dia konsentrat, agak pekat. Itu nanti berbahaya untuk sel-sel akar, ya bisa terdehidrasi sel akar anggreknya nanti, ya. Jadi harus dicuci saja. Baik. Dari sebentar, ya, jadi anti jamurnya itu adalah dia sifatnya tuh sistemik. Jadi jangan walaupun cuma sebentar, dia sudah meresap masuk ke dalam ini, ya. Jadi, apalagi seedling kan kecil sekali ya, jadi cepat sekali meresapnya. Iya. Jadi tidak berlama-lama. Nanti rusak jadinya, selnya takutnya rusak ya. Iya itu. Terima kasih. Kemudian ini panitia ya, dari panitia. Siapa nih panitia? Dari Ibu Sugi Lestari ternyata. Pakai akunnya panitia ya. Mau tanya, kalau untuk penyemprotan antibakteri, anti jamur dan pupuk kan per 1 minggu itu jeda waktunya berapa atau bisa secara bersamaan? Kita nggak tahu ya, antibakteri, anti jamur itu yang digunakan macam-macam merek itu kan beda-beda ini ya, komponen senyawa kimianya. Takutnya kalau dicampur barengan itu dia bisa punya efek antagonis atau apa gitu ya. Nah, amannya sih sendiri-sendiri. Lebih amannya itu sendiri-sendiri. Tapi kalau pemupukan itu boleh dengan anti jamur atau anti bakteri, salah satu nggak apa-apa. Tapi jangan anti bakteri, anti jamur dilarutkan jadi satu. Ya, memang kelihatannya sih nggak apa-apa kalau pas nggak ada interaksi gitu ya antar senyawanya. Nah, khawatirnya seperti itu, sehingga takutnya nanti dia menjadi non-aktif gitu senyawanya. Jadi saling meniadakan efeknya, jadi nggak ada efeknya. Iya, makanya mending semprot dulu hari ini pemupukan. Besok anti jamur semprot. Tuh. Besoknya lagi antibakteri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian ini dari Pak Eliezer lagi. Juga ini mewakili beberapa pertanyaan dari peserta yang lain. Apakah bisa minta alamat web, kemudian IG, FB, biar saya bisa follow. Terus ada juga yang apakah ada katalognya, katalog harganya. Nanti akan disediakan ya Bu Poppy ya. Kemudian infonya juga akan dikirim melalui email, termasuk juga kuesioner yang hari ini harus diisi, itu juga nanti akan dikirim melalui email. Itu. Kemudian terima kasih Pak Eliezer. Nanti kami akan ini infokan ya untuk media sosial yang untuk PPAU. Ya. Terima kasih. Ini dari Insinyur Dilah. Kemudian untuk tanaman anggrek yang di Mojosari, apakah milik PPAU? Bukan ya Bu ya? PPAU kebunnya di mana Bu? PPAU itu di Desa Tami Ajeng, di Trawas. Iya sih, Integrated Outdoor Campus itu di Desa Tami Ajeng, bukan di Mojosari. Bukan. Jadi kami masih ada satu ya Bu ya, PPAU tuh hanya punya sementara ini punya satu kebun saja di kampus 3 Ubaya di Trawas di Tami Ajeng. Kemudian ini mungkin yang perlu dijawab juga Bu Poppy. Dari Mintayub, seed yang saya terima ada beberapa daun yang mengeras, kemudian warna hijaunya lebih tua. Itu kenapa ya Bu Poppy? Warna hijaunya lebih tua mengeras. Iya, kalau anggrek phalaenopsis kan memang daunnya lebih tebal. Yang penting dia tidak kuning ya, tidak kuning. Kalau hijau tidak apa-apa. Kalau anggrek bulan kan memang tebal, lebih tebal daripada dendrobium. Jadi nggak masalah ya Bu? Nggak masalah kan hijau.
Baik. Kadang dia hijau keungu-unguan, hijau agak kemerahan. Nggak apa-apa. Ini dari Pak Edi Sujatmi. Tadi pas saya masukkan seedling net saya putus, seedling net putus. Mungkin akarnya putus. Akarnya mungkin ya. Nggak setelah itu bagaimana? Apakah akarnya putus semua? Mungkin kalau hanya ujungnya saja tidak apa-apa. Coba saja. Pokoknya akarnya nggak habis semua putus gitu ya. Oke. Kemudian saya rasa itu semua sudah terjawab ya Bu Popi, karena pertanyaannya sudah semua. Apa ada yang raise hand? Oh, rasanya. Sebentar. Mungkin saya bisa dibantu gimana caranya tahu raise hand-nya. Oh, dari Pintayu ya. Mungkin diaktifkan mute-nya untuk bertanya. Ini kami sedang mencari akunnya. Bentar. Sabar ya. Sabar. Oh, itu juga mix. Ini unmute ya. Oh, edit. Silakan, sudah kita unmute ya. Oh. Silakan Pak Endi. Nggak bisa ya. Ini masih belum bisa di unmute. Bosnya tuh minta apa ngomong? Sudah ya? Sudah bisa kah? Ini Pak Edi. Ya, sudah. Ya, Silakan Pak Edi. Ya, tadi saya pada waktu memasukkan seedling di dalam pot-pot itu, internet saya putus. Jadi kelanjutannya ini saya tidak mengerti. Baru tadi join lagi gitu loh. Oh iya. Jadi kelanjutannya setelah dimasukkan ini diletakkan, ditaruh di mana? Tadi seedlingnya sudah masuk di anti jamur ya Pak ya? Sudah masuk di dalam pot-pot kecil-kecil itu. Oh, oke. Berarti sudah langsung seperti ini ya? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi ini Nah, sudah. tapi sekarang Sama Bu. oh sama. Sama ya Pak ya? Oke. Good job. Nah, jadi ini kita letakkan saja, mungkin supaya amannya ada kantong plastik, bukan kresek ya, tapi kayak plastik kantong apa ya? Iya, plastik es, ya ditutupkan saja. Tapi nanti tiap hari dicek, ini masih basah nggak? Kalau masih basah jangan di spray. Ya, jadi kalau menyiramnya juga tidak boleh pakai ini, jangan ya terlalu banyak, nanti pakai spray saja, gitu ya, pakai spray. Nah, kemudian setelah itu ditutup lagi, 1 minggu ditutupnya. Kemudian tempatkan di tempat yang naung, yang kira-kira tidak langsung cahaya matahari, ya, tidak langsung cahaya matahari. Dan juga di tempat naung itu juga tidak boleh ada efek panas full itu, gitu ya. Jadi dia harus ternaung betul supaya nanti dia tidak kehilangan air banyak. Nah, itu kurang lebih 2 minggu. Nanti akan kelihatan ini akan tumbuh daun baru, akar, gitu ya. Nah, setelah itu boleh dibuka sungkupnya. Dia udah kuat gitu. Nanti kalau sudah tambah besar lagi, ya udah kita pindahkan ke tempat yang pencahayaannya lebih kuat lagi, sekitar 40-50%. Ya. Ya, sungkupnya tadi harus dilubangi ya Bu Popi ya? Dilubangin, iya. Oke. Plastiknya dilobangin berarti ya? Ya? Plastiknya dilobangin. Iya, pastinya dilubangin. Ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Di pojok-pojok gitu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Peserta yang lain karena masih ada waktu, ini kita sudah unmute semua ya? Oh, enggak. Oke, yang tadi raise hand, silakan.
Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Sepertinya sudah semua. Itu. Di unmute. Ya, silakan. Silakan di unmute Pak Mitch. Nggak kepencet saya kepencet. Oh, Ya, silakan pertanyaannya. kepencet. Oh, kepencet. Oh, oke, baiklah. Berarti tidak ada ya? Iya, saya pikir sudah semua. Bu, kalau boleh saya bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu. Iya, saya tertarik dengan silangan anggrek botolan, khususnya dendrobium, karena saya dari Solo, yang bagus hanya dendrobium. Apakah bisa minta daftar silangan dan sebagainya? Matur nuwun, Bu Popi. Iya, Ibu. Ini dari Ibu siapa, Bu? Tina Solo, Bu Popi. Oh, yang tadi dari Oh Solo. iya, Ibu Kartina. Iya, tanya pupuk apa tadi? Matur Iya, nuwun. bisa Ibu, sangat bisa sekali. Iya. Mungkin nanti akan dikirimkan by email ya Ibu ya. Kalau misalnya Boleh, Ibu J. tertarik begitu, kami bisa J. mengirimkannya. Terima kasih Bu Kartina. Terima kasih, Bu Popi. Oh ya, tadi saya ada yang kelewatan satu pertanyaan, Popi. Ini Iya. sepertinya dari jauh ya tadi saya baca. Saya lupa Ibu siapa, tapi tadi dia bilang ketika kitnya sampai itu panas, Popi. Jadi mungkin dia kena matahari ya ketika pengiriman karena mungkin jauh. Nah, kalau panas begitu gimana? Karena di dalam kondisinya kering katanya. Anggreknya itu kering, bibitnya. Apakah masih bisa dipertahankan? Oh iya, terima kasih. Terima kasih infonya ya Ibu ya. Coba nanti kami akan cek lagi ke ininya, ke agen pengirimnya itu. Terima kasih, sangat terima kasih sekali. Kami akan berhati-hati untuk yang ke depannya. Jadi memang rupanya itu paketnya rupanya terjemur kali ya. Mungkin ya di pengiriman itu. Apakah mediumnya kering sama sekali ya? Jadi kalau misalnya seedlingnya itu kering, berarti ada kemungkinan dia bisa gagal gitu ya. Nah, tapi kalau dia masih hijau, ya mungkin Ibu bisa cek aja apakah seedlingnya itu masih hijau. Kalau masih hijau nggak apa-apa, walaupun dia panas kan panas luarnya gitu kan ya. Tapi biasanya sih kalau tidak parah banget, pokoknya kalau yang parah banget itu kalau sampai daunnya itu kuning, kering kuning itu. Tapi kalau daunnya masih hijau, ya itu masih bisa. Terus akarnya juga masih tidak, pokoknya akan kelihatan ya, akar yang gosong kepanasan itu kan masih kelihatan kan. Nah, kalau yang sampai kegosongan panas itu berarti dia nggak bisa hidup. Tapi kalau dia masih berupa akar dan kemudian masih jelas akarnya, itu nggak apa-apa. Segera saja dikeluarkan kemudian direndam di anti jamurnya gitu. Ya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari Natania Cheryl. Untuk penyiraman menggunakan spray, apa hanya bagian atasnya saja? Atau flexi cup-nya perlu dilubangi di sampingnya untuk disemprot juga? Itu gimana tuh Bu Popi? Ya, penyiramannya itu gini, nggak usah dilubangi. Flexi cup-nya nggak usah dilubangi, kan di bawahnya kan sudah ada lubangnya. Lubang di bawahnya kan untuk supaya dia tidak ngecembang gitu. Supaya airnya nggak ada di. Jadi sudah dispray aja, dispray. Jangan pakai ini, dispray saja secukupnya. Nanti dia kan akan turun ke bawah airnya. Cukup dispray saja. Ya, jadi jawabannya dari atas nggak masalah ya, karena pun nanti kelebihan air akan turun lewat lubang yang di bawah flexi cup. Permukaan saja. Iya. Terima kasih Bu Popi atas semua yang sudah dilakukan hari ini, termasuk juga menjawab pertanyaan semua peserta. Banyak sekali pertanyaannya, berarti cukup antusias. Kami juga senang ya Bu Popi kalau pesertanya antusias begini. Kita sudah sampai di akhir acara.
gitu ya. Sayang sekali, tapi nanti kita pasti bisa ketemu lagi di pelatihan-pelatihan berikutnya karena PPAU pelatihannya udah banyak ya. Ya, kita rencananya reguler pelatihan itu. Nah, nanti akan ada. Mungkin bisa dicek aja di di IG-nya, di sosmednya PPAU. Iya. Selalu pasti ada info-info itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kami rasa kami harus pamit. Bisa follow IG, ini pesan sponsor Instagram kami, silakan di follow supaya bisa tahu info-info terbarunya PPAU. Kemudian akhir kata kami pamit ya, Poppy. Kita pamit dulu. Terima kasih Poppy. Terima kasih atas perhatiannya semua partisipan yang hadir hari ini. Selamat siang. Selamat siang.